Memasuki kehidupan berumah tangga tidaklah mudah. Dibutuhkan pedoman agar rumah tangga bisa harmonis, bahagia, dan sejahtera. Pemirsa yang berbahagia, terimalah salam sehat, bahagia, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang mengenai Dhamma sebagai pedoman perumah tangga bersama Ibu Sri Kuncokoweni dan Ibu Rani Ningsih. Mari sama-sama kita ikuti. Namo Buddhaya, pemirsa yang berbahagia, bersama saya sudah ada Ibu Rani Ningsih dan Ibu Sri Kuncokoweni. Kami akan membahas mengenai rumah tangga. Tentu sebagai perumah tangga kita harus punya pedoman. Apa pedomannya? Mari kita minta penjelasan dari Bu Sri Kuncokoweni dan Ibu Rani Ningsih. Bu Weni, Namo Buddhaya. Bu Namo Rani Buddhaya, juga, apa kabar? Baik, luar biasa. Sehat-sehat? Sehat. Luar biasa, mantap. Saya mau ke Bu Weni terlebih dahulu. Bu Weni, sebagai perumah tangga kita harus punya pedoman. Nah, menurut Bu Weni, apa pedoman yang paling baik untuk para perumah tangga? Silakan Bu Weni. Baik, terima kasih Romo Mul. Seorang perumah tangga itu tentunya dimulai dari kehidupan yang dua sisi yang berbeda, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Tentunya mereka memiliki suatu perbedaan-perbedaan. Mungkin perbedaan dari adat istiadatnya, karakternya, atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu bahasanya. Nah, karena di Indonesia ini adalah negara multikultural, tentunya kita banyak perkawinan antara suku atau mungkin yang berbeda dan sebagainya. Nah, ini merupakan satu pemicu dalam satu perbedaan kalau memang tidak diarahkan untuk memahami Dharma, tidak memiliki suatu pedoman, ini mereka akan bisa terjadi satu pertengkaran mungkin Romo ya, seperti itu. Nah, lalu pedomannya apa Bu Weni? Ya, pedoman Dharma ini tentunya yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seorang perumah tangga itu terutama adalah sila. Sila bagi umat awam adalah Pancasila Buddhis. Maksudnya sila, maaf. Maksudnya sila itu apa ya? Pengertian sila? Ya, sila ini adalah latihan kemoralan yang dilaksanakan. Baik. Tentunya disesuaikan dengan sebagai umat perumah tangga. Ya, bisa dijelaskan? Ya, untuk sila perumah tangga ini ada namanya Pancasila. Pancasila bukan Pancasila dasar negara ya, tentunya Pancasila Buddhis. Pancasila ini adalah 5, panca artinya 5, sila kemoralan. Jadi 5 macam kemoralan. Hubungannya Pancasila dengan perumah tangga ini merupakan satu latihan-latihan. Kalau kita lihat dari sila pertama, kita tidak melakukan atau melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah, ini kita tentunya sebagai umat awam harus atau umat perumah tangga ini harus saling mengasihi terhadap suami atau terhadap istrinya, atau mungkin kalau sudah mempunyai anak-anak ya kepada anak-anaknya dan keluarga yang lainnya. Begitu juga dengan sila yang kedua, tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Ini praktek yang sangat bagus untuk diterapkan bagi perumah tangga terutama. Kenapa? Karena latihan untuk mereka itu bisa jujur. Misalnya mengambil sesuatu harus izin, tidak harus mengambil begitu saja. Jadi dengan mengambil barang orang lain itu berarti sudah pelanggaran dari sila kedua. Selanjutnya sila ketiga, yaitu Kamesu Micacara Wiramani ya. Jadi kalau orang sudah memiliki suami atau bersuami istri, itu berarti dia tidak boleh melakukan hubungan seksual di luar dari
suami istri ini tadi ya Romo. Ya. Terus yang keempat itu kita harus memiliki kejujuran terhadap keluarga kita, suami kepada istri, istri kepada suaminya, itu harus jujur. Karena apa? Karena kalau orang itu tidak memiliki satu kejujuran, tentu kita juga pasti akan mengalami satu hal yang membuat ganjalan ya. Kok suami saya tidak jujur sama saya atau istri saya tidak jujur dan sebagainya. Nah, ini akan memicu suatu pertengkaran atau mungkin ketidakpercayaan antara satu dengan yang lain. Begitu juga dengan sila yang kelima, yaitu tidak makan dan tidak minum yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Kalau orang sudah makan dan minum minuman yang memabukkan, ini melemahkan kesadaran sehingga dalam mempraktekkan atau menjalani kehidupan rumah tangganya akan terhambat. Itu Romo. Baik, saya sekarang ke Bu Rani. Bu Rani tadi Bu Weni sudah jelaskan pedomannya ya, ada 5 latihan moral atau Pancasila Buddhis. Nah, menurut Bu Rani cocok nggak sebagai rumah tangga? Ya, tentu sekali ini adalah landasan yang paling dasar bagi kita berumah tangga. Ya. Tentunya dipersiapkan dari awal, bukan hanya waktu berumah tangga. Pada saat kita sudah meyakinkan diri bahwa kita mempunyai keyakinan yang benar tentang ajaran Dharma, sebagai sada yang sama, tentu apa yang dimoralkan sebagai pelaksanaan untuk mencapai suatu kebahagiaan, menghindari semua penderitaan, tentunya ini sila ini harus dijadikan fondasi kita. Berawal dari situlah kita mempunyai kemudahan untuk melampaui berbagai kesulitan yang tentunya akan makin banyak pada saat terjadi hubungan berumah tangga. Maksudnya tadi sada yang sama, maksudnya bagaimana? Ya, tentu yang namanya sada itu adalah keyakinan yang sama. Kalau kita memang sudah menggaris bahwa kita ingin mengambil satu pedoman yaitu ajaran Buddha, kita sebaiknya mencari pasangan yang mempunyai keyakinan sada yang sama, yaitu keyakinan yang sama tentang agama. Ini penting sekali karena kita akan menjadi sumber dari kehidupan yang lain. Nanti kita akan mempunyai keturunan kan, punya anak. Kalau kita nggak punya sada yang sama, bagaimana kita mempunyai pedoman untuk memberikan panutan-panutan kepada keturunan kita. Jadi keyakinan yang sama itu adalah salah satu juga ya yang akan menguatkan rumah tangga seperti betul itu sekali, ya. Betul Kalau beda sekali. keyakinan akan menjadi masalah, maksud ya, Bu Rani seperti itu. Ya, lebih banyak rintangan. Lebih banyak rintangan karena awalnya sudah tidak satu persepsi kan. Nanti akan timbul ketidaksepakatan dalam memahami suatu masalah, membahas satu masalah. Baik Bu Rani dan Bu Weni, kita break sebentar. Pemirsa yang berbahagia jangan kemana-mana, mari sama-sama kita ikuti terlebih dahulu beberapa informasi berikut. Tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Yatha pipupara simha kaira malagune bahu ewang jate namacena katabang kusalang bahung ti seperti rangkaian bunga yang terdiri dari kumpulan bunga-bungaan. Begitulah hendaknya kebajikan-kebajikan dilakukan orang sepanjang hidupnya. Sadu, sadu, sadu. Dhamma sebagai pedoman perumah tangga. Dan ini bukan hanya berlaku kepada umat Buddha, tetapi semua orang bisa menjadikan pedoman ini jika
rumah tangganya ingin harmonis dan bahagia. Kira-kira seperti itu ya Bu Rani ya. Iya. Tadi Bu Rani sudah cerita juga menjelaskan punya keyakinan yang sama dan Bu ini tadi ada 5 latihan moral. Nah saya ingin sedikit mohon maaf secara privasi barangkali Bu Rani yang sudah berumah tangga puluhan tahun boleh berbagi kepada kita semua bagaimana Bu Rani bisa mempertahankan rumah tangga ini hingga sekarang. Ya, semua itu kembali kepada keyakinan kita sebagai umat ya, sebagai umat bahwa menikah itu apa sih? Kita harus mempunyai misi dulu, objeknya apa. Kalau kita ingin menyatukan dua hati tentu memang tidak mudah. Tapi kalau kita mempunyai misi bahwa kita ingin lebih bahagia bersama nanti tentu saja keturunan kita. Nah itu kita langsung ada satu ikatan yang perjanjian yang tidak tertulis. Karena kita mendasari dengan keinginan bersama. Ya, lalu diawali dengan sila yang baik tentunya tadi dikatakan kita harus jujur sesama jujur, mengasihi, mempunyai belas kasihan, melihat pasangan kita kalau harus berjuang kita juga harus mendukung perjuangannya. Jangan bilang pokoknya kamu, misalnya saya sebagai wanita, pokoknya yang laki-laki nyari uang, saya taunya di rumah. Tentu ini harus berbagi tugas ya. Tidak masing-masing maksudnya. Tidak masing-masing, kalau masing-masing nanti hitungannya jadi kayak accounting ya. Kita jadi punya hitungan ya. Kalau kita sudah mengetahui manfaat karakter masing-masing, kita saling mengisi sehingga rumah tangga ini menjadi suatu paket yang manis, yang tidak melelahkan. Kalau hanya tugas seseorang nanti akan sangat melelahkan. Nah inilah dasar kepercayaan, dasar sama keinginan, landasan kuat keagamaan ini akan sangat membantu kita dalam rumah tangga. Termasuk saling menghargai barangkali. Oh itu ya. pasti. Kalau kita tidak menghargai, saya sarankan tidak melakukan pernikahan. Ini akan sangat sulit kalau kita tidak menghargai. Even itu adalah sebagai suami kita, bahkan itu adalah sebagai kakak kita. Suami itu adalah kalau beliau lebih tua itu kakak kita. Nah, itu harus menjadi satu keluarga yang jadi kebiasaan hidup ya, bukan sesuatu yang baru. Baik, sebelum masuk sebagai rumah tangga tentu ada masa-masa yang dilalui yaitu masa pacaran. Betul. Nah menurut Bu Rani, masa pacaran yang sehat seperti apa sih? Ya, pacaran yang sehat itu pacaran yang harus dua arah, keterbukaan, bisa menerima apa adanya. Ya, kekurangan atau kelebihan dari salah satu pihak itu menjadi satu tujuan untuk ke depan, bukan suatu batasan untuk ke depan. Kalau kita sudah tahu bahwa yang menjadi seseorang yang kita rasa klop itu ya, kita kasihi, tentu munculnya dari cinta itu biasanya. Ya. Udah begitu pandang, jatuh cinta, lalu kita akan melihat latar belakang biasanya. Kalau keluarganya mempunyai latar belakang yang sangat sulit, saya sarankan, sulitnya dalam arti komunikasi yang sulit, saya sarankan tidak memaksakan diri karena komunikasi itu awal. Kalau beliau ini yang kita cinta ini mempunyai kesulitan komunikasi, kita akan mendapatkan kesulitan sampai akhir. Tapi kalau orang itu adalah orang yang terbuka, yang mau berubah, yang mau menghargai apa yang dia miliki dan berubah untuk yang lebih baik, kita harus bisa menerima apa adanya. Tapi memang dalam kehidupan ini kan kita tidak selalu menemukan jodoh yang baik. Nah cuman saya berkeyakinan kalau kita semua mengawali hidup kita single, ya dalam waktu kita kesendirian itu kita sering berbuat baik, jodohnya akan dipertemukan dengan yang baik pula. Luar biasa. Yeah. Jadi di waktu masih bujangan, masih sendiri, banyak berbuat baik supaya ketemu jodohnya pun yang baik seperti itu. Ya, saya lihat banyak kebenarannya. Ya, dan maksud dari Bu Rani tadi di dalam mengisi masa pacaran ini adalah bisa saling memahami satu sama lain seperti itu ya. Betul. Nah, Bu ini mungkin mau menambahkan nih. Iya, Romo. Untuk masa pacaran ini sebenarnya masa penjajakan ya. Jadi antara laki dan perempuan ini saling melihat kondisinya, mendekati. Artinya pada saat dia itu kenal seperti apa sih pacar saya saat ini gitu. Nah itu yang dikatakan Ibu Rani tadi, mereka ini kalau memang bisa komunikasi dengan baik, maka bolehlah itu dilanjutkan. Karena pada saat orang melakukan hubungan berkeluarga itu harus memiliki komunikasi yang baik. Kalau tidak ada komunikasi yang baik, tentu itu nanti akan ada hambatan. Dan pada saat masa pacaran ini tadi juga boleh melihat dari keyakinannya. Karena kita bisa pada saat orang mau memasuki hubungan rumah tangga itu,
ada yang namanya sama sada, sama keyakinannya, sama silanya, sama kemoralannya, sama caga atau sama kedermawanannya, sama panya, sama kebijaksanaannya. Nah, 4 inilah yang perlu disamakan pada saat dia pacaran dan sampai dia mau memasuki hubungan berkeluarga. Nah, saya kembali ke Bu Rani. 1 poin Bu Rani. Sekarang di handphone ya. Handphone juga bisa jadi masalah nih sekarang. Betul sekali. Banyak rumah tangga ini bermasalah gara-gara sebuah handphone. Betul. Nah, bagaimana mengatasi atau mensiasatinya menurut Bu Rani? Apakah istri boleh lihat handphone suami atau suami boleh lihat handphone istrinya? Seperti itu. Ya kan tadi kita sudah garis bawahi komunikasi ya. Kebersamaan, kepercayaan itu garis bawah. Kalau kita sudah percaya, handphone ini kan media. Ya. Media sarana, salah satu sarana komunikasi. Kalau itu adalah sarana berarti kan memudahkan komunikasi. Kalau sudah ada dasar kepercayaan, tentu ini tidak menjadi kerahasiaan lagi. Kalau sudah sama komunikasi, ini saling mengisi. Jadi kalau sampai ada batasan suatu rahasia, berarti kita belum komunikasi, belum open, kita belum menyatu. Kalau kita sudah menyatu, milikmu adalah milikku. Ya, harusnya ya kalau kami ya, termasuk nanti kita kepada anak-anak. Tidak ada batasan untuk kerahasiaan. Kalau kerahasiaan itu adalah suatu kesulitan, kita harus bicarakan. Itu saya rasa. Nah, tadi Bu Rani katakan ada saling kepercayaan, Betul. termasuk handphone. Ya. Kalau begitu, kalau sudah percaya, harusnya tidak perlu lagi buka handphone pasangannya. Mau cari tahu kan seperti itu ya. Semakin cari tahu berarti kan tidak percaya, ada curiga dan lain-lain. Dan ini akan membuat masalah. Betul. Barangkali bisa seperti Betul. itu. Rumah tangga yang baik biasanya tidak lagi mencurigai. Tidak ada kecurigaan kepada pasangannya. Cuman kan kita hidup sebagai manusia. Kita mendengar kiri kanan atau menghadapi sesuatu yang kita tonton. Sering ya sinetron itu ya. Makanya kita harus membatasi tentang konsumsi yang tidak baik. Baik, Kalau sebelum itu, bicara mencurigai. Baik. Kita break sebentar, Bu Rani, Baik, Bu makasih. Eni. Ya. Pemirsa yang berbahagia, tetap bersama kami. Dan kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut. Menarik sekali bincang-bincang kita bersama Ibu Sri Kuncokoweni dan Ibu Rani Ningsi mengenai pedoman berumah tangga. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rani, curiga mencurigai. Nah, kalau terus curiga mencurigai, pasangan ini pastinya akan bubar seperti Betul itu ya. sekali. Nah, jadi bisa dilanjutkan Bu Rani, baiknya bagaimana nih? Ya, tentunya tadi kita kan sudah awali dengan sila, sudah sama sada, sama kepercayaan. Kita tambah lagi kita punya kepercayaan kepada pasangan kita. Kalau kita percaya, rezekinya juga besar loh. Luar biasa. Kita percaya, benar berkatnya banyak. Nah, jadi itu untuk menjaga kita lebih kuat dalam rumah tangga dan kita jangan lupa kita akan menjadi memiliki keturunan anak-anak. Kalau kita aja saling tidak percaya, gimana anak-anak bisa mempercayai kita sebagai orang tua yang baik. Saya rasa gitu, Romo. Bu Eni mau menambahkan, silakan. Ya, kepercayaan dalam keluarga itu penting sekali ya Romo. Karena kalau misalnya kita sudah memberikan, sebenarnya sebelum percaya kita, misalnya sebagai seorang istri, perlu memberikan bagaimana supaya suami kita itu percaya sama saya. Nah, sehingga suami itu nanti bisa muncul rasa percayanya kepada seorang istri. Begitu juga sebaliknya, seperti itu. Dengan dibangun cara seperti ini, mungkin pada saat contohnya, pada saat kita ada tugas keluar kota, bagaimana supaya mereka atau suami, kalau suami saya itu percaya. Nah, artinya di situ kita kadang telepon. Nah, telepon sedang apa yang kita lakukan, bersama siapa. Nah, seperti itu. Berarti mungkin percaya muncul karena komunikasi juga. Betul, sangat betul Romo. Jadi
komunikasi itu sangat penting. Pada saat kita di luar kota juga kita harus ada komunikasi, jangan hilang begitu saja gitu. Jadi ini akan membangun satu kepercayaan antara suami dan istri. Begitu juga mungkin kepada anak-anak jika sudah punya anak. Baik, Bu Rani mau menambahkan sebelum kita tutup? Ya, tujuan kita menikah harus jelas. Tujuan kita berumah tangga harus jelas. Lalu apa yang kita sudah setting, kita awali harus kita maintain, harus kita jaga. Ya, kita perhatikan terus dengan sakti, dengan kesadaran yang penuh. Sehingga tidak terjadi yang namanya kekurangan informasi di antara kita. Ya, Baik. itu yang terbaik buat kita. Baik, pemirsa yang berbahagia, tadi Ibu Weni, Bu Rani sudah banyak sekali memberikan masukan untuk kita semua, tidak hanya yang mau memulai berumah tangga, tetapi juga sebagai perumah tangga. Dan saya berpikir bahwa ini tidak hanya sebagai pedoman umat Buddha, tetapi semua bisa melakukan, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai suami dan sebagai istri. Dan juga mungkin anak-anak di rumah yang menyaksikan acara ini juga bisa memberikan pengetahuan kepada orang tuanya supaya saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, dan mungkin yang paling penting dan tidak kalah pentingnya juga adalah saling memberi. Ya, memberi kepercayaan, memberi penghormatan satu sama lain, seperti itu. Waktu pacaran kan saling memberi itu ya. Saling memberi perhatian gitu. Nah, memberi ini tidak boleh hilang di masa rumah tangga. Seperti itu. Dan Bu ini juga sudah sampaikan tadi, jangan lupa kita untuk selalu melatih 5 latihan moral tadi. Tidak membunuh, artinya saling menyayangi, saling mencintai. Kalau saling menyayangi berarti tidak ada kekerasan ya, Bu ini tadi sudah sampaikan seperti itu. Kemudian tidak saling mencuri, walaupun sudah suami istri ya, tetap harus bicara. Kalau tidak bicara katanya mencuri, begitu Bu Rani. Iya, tidak Nah, ada izin. Tidak ada ya, izin, kemudian ya. juga saling setia dan saling memberikan ucapan-ucapan yang membahagiakan pasangannya. Karena banyak pasangan itu bicara kasar di depan banyak orang, seperti itu ya Bu ini, Bu Tidak Rani. menghormati. Tidak menghormati tadi. Kalau sudah saling menghormati tentu tidak ada lagi kalimat-kalimat yang kasar terhadap pasangannya. Yang terakhir adalah tidak konsumsi tadi makan minuman yang dapat melemahkan kesadaran. Jadi kalau ada masalah rumah tangga, jangan lari ke minuman yang tidak baik seperti itu. Terima kasih banyak Bu Weni dan Bu Rani atas kesempatannya yang sudah memberikan penjelasan yang luar biasa. Terima kasih. Pemirsa yang berbahagia, bila mana ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui alamat email kami di mab.tvri@gmail.com. Bagi 10 penanya pertama akan kami berikan hadiah buku-buku karya Ehi Pasiko Foundation yang akan kami kirimkan ke alamat Anda secara cuma-cuma. Dari Cetiadama Manggala, Sunter, Jakarta Utara, kami mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.